Saya juga hepatitis B sejak 2 tahun yang lalu, Dok. Saya tidak pernah berobat. Bahayakah, Dok? Baik, hepatitis B dalam perjalanan penyakitnya itu biasanya jalurnya ada dua. Entah yang pertama dia mengalami infeksi akut, ini biasanya kurang dari 6 bulan terinfeksi virusnya, dan itu nanti bisa entah resolusi spontan alias sembuh gitu, atau malah komplikasi menjadi hepatitis fulminan yang berat gitu, dan ini bisa menyebabkan gagal hati akut sehingga membutuhkan transplantasi dari livernya. Perjalanan penyakit kedua alias yang lebih sering adalah dia menjadi infeksi kronik. Nah, infeksi kronik ini dia berjalannya tahunan ya, sehingga kalau dibiarkan tidak ditata laksana dengan baik, tidak dipantau dengan ketat, dia biasanya bisa menimbulkan komplikasi, misalnya penyakit hati kronis ya, atau sirosis ya, itu terjadi fibrosis, jadi livernya mengeras, mengecil, muncul nodul-nodul, sampai akhirnya bisa berkomplikasi menjadi kanker hati. Sirosis sendiri seringkali menyebabkan kematian karena komplikasinya ya, pecah pembuluh darah varises esophagus, lalu juga albumin yang sangat rendah, pasiennya gampang terkena infeksi, lalu juga terjadi asites ya, jadi perutnya membesar, ada cairan di dalamnya sehingga seringkali harus dilakukan penyedotan, sampai infeksi di asitesnya, di cairan di dalam rongga perutnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan sepsis alias infeksi berat. Jadi hepatitis B perlu diobservasi, perlu dilakukan pengobatan yang baik apabila memang sudah indikasi untuk diterapi supaya jangan berkomplikasi di kemudian harinya. Terima kasih dokter, banyak yang fatty liver karena lemak di perut. Terima kasih atas apresiasi untuk video perlemakan hatinya. Jadi sebagai rangkuman singkat mungkin ya soal perlemakan hati, sebenarnya kasusnya ini sangat banyak ya. Dan kalau dari teori itu kan penyebab paling sering dibagi menjadi dua kategori. Pertama, alkoholik fatty liver disease alias perlemakan hati penyebabnya karena ya sering minum alkohol pada orang yang alkoholik gitu ya. Sama penyebab yang kedua yang justru lebih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktek saya juga adalah NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Nah, ini biasanya kombinasi dari 3 faktor ya, sehingga orang bisa kena NAFLD ini alias perlemakan hati karena bukan alkohol. Yang pertama memang dia sudah ada kerentanan genetik. Yang nomor 2 dia kesalahan dalam pola diet sehari-hari ya, misalnya tinggi karbohidrat, tinggi lemak gitu ya. Sama akhirnya menyebabkan resistensi insulin dan kegemukan. Sama satu lagi gaya hidup yang mager ya, males gerak gitu, jadi kurang olahraga dan segala macam. Segala hal tersebut dari genetik, pola makan, sama kebiasaan kurang gerak, malas olahraga, itu nanti akan menyebabkan berbagai gangguan dalam tubuh. Ya bisa dilihat ini di alurnya gitu ya, lipotoksikositas, gangguan homeostasis glukosa, menyebabkan peradangan yang akhirnya bisa menyebabkan resistensi insulin dan pada akhirnya menyebabkan penumpukan lipid ya, alias lemak-lemak di dalam sel liver. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kejadian NAFLD ini dibiarkan bertahun-tahun, yang awalnya tidak ada gejala, tapi nanti pelan-pelan terjadi peradangan hati secara kronik, bisa menimbulkan komplikasi juga tuh, misalnya terjadi hepatitis kronik, terjadi sirosis, ya bahkan bisa juga menyebabkan kanker hati. Jadi tetap perlemakan hati ini yang bukan karena alkohol ya, tidak bisa dibiarkan atau dicuekin karena tetap bisa berpotensi berbahaya kemudian hari. Jadi yang penting adalah tata laksananya adalah ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat. Hati-hati dengan konsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan juga yang tinggi lemak. Ya kalau makan in moderation sih ya, event-event tertentu silakan saja. Masa nggak mungkin juga kan kita nggak nikmati makanan gitu, banyak yang enak-enak di Indonesia. Tapi hati-hati kalau terlalu berlebihan dan jangan sampai malas olahraga. Konsultasi dengan dokter ya untuk menata laksana penyakit perlemakan hatinya apabila sudah terjadi radang liver. Assalamualaikum dok, saya baru aja pulang dari rumah sakit. Tapi hasil sampel darahnya tipes dan mata tangan saya kuning. Orang tua juga mengatakan penyakit kuning, tapi capek sedikit saya langsung lemas kembali. Gimana ya dok biar bisa sehat full? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tipes kalau yang berat dia bisa menyebabkan peradangan hati juga. Ya sebagian kecil kasus bisa bikin kuning juga sih karena penyebab tipes gitu. Tapi jujur dalam pengalaman sehari-hari itu agak jarang ya sakit tipes yang menimbulkan sampai jaundice. Nah seringnya kalau misalnya pasien kita temukan dalam kondisi kuning ya, bagian putih matanya kuning, ikerik gitu ya, kulitnya juga kekuningan, perlu banyak pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Nah ini saya tampilkan alurnya. Jadi selain dokternya nanti melakukan anamnesis alias tanya-tanya gejala, riwayat gitu ya, pemeriksaan fisik untuk meyakinkan bahwa ini memang kuning, pasiennya juga perlu dilakukan pemeriksaan lab fungsi hati. Biasanya dilakukan pemeriksaan cek darah ya, bilirubin, SGT, SGPT, ya, alkali fosfatase, gamma GT.
nanti akan dibedakan nih ya, ini masalahnya lebih ke di dalam livernya sendiri, misalnya peradangan di livernya, atau kita bilang masalahnya di hepatoseluler, atau dia masalahnya di sebelum liver. Jadi biasanya karena masalah kelainan darah gitu ya, jadi misalnya karena ada anemia hemolitik itu juga bisa bikin kuning gitu ya, atau ternyata dia lebih ke isolated hiperbilirubinemia, misalnya sindrom-sindrom yang agak langka ya, misalnya Dubin Johnson, Rotor syndrome gitu ya, atau bisa juga kalau kerusakan di livernya misalnya karena pengaruh obat-obat tertentu. Paling sering sih dalam praktek saya obat-obat TBC itu ya, obat-obat TBC menyebabkan namanya drug induced hepatitis, jadi radang liver karena efek samping obat. Nah itu pasien ini seringkali juga kuning. Nah tapi kalau misalnya ternyata dari pola pemeriksaan lab fungsi hatinya ini ngarah ke sumbatan empedu alias cholestatic type gitu ya, perlu dilakukan pemeriksaan USG ya untuk melihat apakah ternyata ada batu di saluran empedu yang besar sehingga menyebabkan hambatan kalium empedu sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, atau jangan-jangan ada sumbatan saluran empedu akibat sebab lain dari luar, seringkali ternyata ada tumor yang menjepit saluran empedunya. Nah ini banyak pemeriksaan yang harus dilakukan, jadi nggak melulu misalnya sakit kuning, sakit apapun deh. Sekarang tuh banyak banget ya orang demam sedikit atau sakit kuning atau sakit perut, semua larinya diagnosisnya ke tipes ya. Jarang sekali kita dapatkan sakit tipes yang sampai kuning. Jadi kalau Anda mengalami sakit kuning, perlu banyak pemeriksaan untuk menentukan diagnosis sehingga bisa ditata laksana dengan baik. Segera konsultasi ke dokter penyakit dalam terdekat. Dok, buat yang berpasangan berhubungan kan bisa menularkan hepatitis B ya. Terus gimana caranya biar si pasangan yang tidak terkena ini tidak sampai tertular? Selain vaksin, karena biaya vaksin mahal. Oke, jadi untuk yang punya pasangan gitu ya, kalau misalnya takut berhubungan intim gitu ya, karena takut ketularan, memang caranya cuma ada dua sih. Ya, nomor satu adalah vaksinasi. Ini sebenarnya memang yang paling baik ya. Jadi partnernya dicek sudah kena hepatitis B apa belum. Kalau si pasangan dari pasien yang hepatitis B positif ini ternyata masih negatif dan belum punya antibodi terhadap hepatitis B, segera lakukan vaksinasi. Memang untuk vaksin hepatitis B pada dewasa saat ini masih berbayar ya, yang masuk program nasional pemerintah itu kalau untuk yang anak-anak. Makanya sangat sayang nih kalau misalnya ada orang tua yang miss vaksinasi hepatitis B untuk bayinya ya. Ini kan biasanya sejak bayi, bahkan vaksin hepatitis B itu vaksin pertama yang disuntikan ke bayi baru lahir. Jadi mestinya sih tidak miss lagi ya. Tapi kalau yang pas kecilnya nggak tahu divaksin apa enggak, bisa dilakukan vaksinasi dewasa. Mahal atau tidaknya itu memang relatif tergantung masing-masing orang, tapi di antara semua jenis-jenis vaksin untuk dewasa yang ada saat ini, vaksin hepatitis B termasuk salah satu vaksin yang paling terjangkau ya, paling ya bisa dibilang paling murah lah ya, tapi tetap ya memang keluar biaya pribadi. Cara yang kedua adalah ya si pasien yang mengalami infeksi hepatitis B ini harus menggunakan kondom, karena kan yang menularkan itu kan dari cairan semennya, dari cairan maninya. Nah kalau misalnya terjadi ejakulasi gitu ya, atau selama berhubungan itu kan ada mikroejakulat segala macam, itu pasti resiko tertular juga partnernya apabila belum divaksin dan belum ada kekebalan terhadap hepatitis B. Ada penelitian yang mengatakan pasien hepatitis B kalau misalnya sudah dilakukan pengobatan, lalu status HBe Ag-nya yang tadinya positif berubah jadi negatif, kemudian kadar virus DNA hepatitis B-nya juga sudah tidak terdeteksi, maka kemungkinan untuk menularkannya itu sangat kecil, bahkan sudah tidak menularkan, ada beberapa literatur. Nah, cuman ini kayak masih agak gambling ya menurut saya, seperti agak berjudi gitu ya. Lebih baik kalau misalnya memang punya partner hepatitis B-nya positif dan ingin melakukan hubungan intim, apalagi ingin punya anak, baiknya si partnernya ini, apalagi kalau perempuan ya yang tidak kena hepatitis B ini, sebaiknya divaksin ya, supaya nanti kalau hamil anaknya tidak tertular. Semoga bisa dimengerti ya. Saya kemarin medical check up dan hasilnya saya dinyatakan terjangkit hepatitis B. Pertanyaan saya, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Apa saya harus segera vaksin? Atau perlu melakukan tes HBsAg ya dok? Mohon bantuannya dok, apa step-step yang harus saya lakukan? Baik, jadi apa yang mesti dilakukan kalau ternyata tes HBsAg-nya reaktif, padahal banyakkan pasien kan misalnya tidak bergejala nih ya. Jadi nomor satu, nggak usah vaksin sih ya. Jadi sudah tidak terbukti efektif ya melakukan vaksinasi kalau misalnya memang
sudah terinfeksi, percuma gitu ya. Mendingan kalau misalnya sudah tahu kita tidak terinfeksi hepatitis B tapi kita tidak punya antibodi atau tidak jelas riwayat vaksinasi saat kecil, segera lakukan vaksinasi supaya bisa mendapat perlindungan antibodi dari vaksinnya. Karena vaksin hepatitis B itu salah satu vaksinasi yang terbukti paling efektif, perlindungannya itu bisa sampai 20-an tahun ya. Antibodinya sangat baik menangkal hepatitis B. Nah, kalau misalnya udah terlanjur kena nih, meskipun nggak ada gejala ya, tentu harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menentukan Anda ini masih fasenya inaktif alias virusnya masih anteng-anteng aja, belum menimbulkan kerusakan di badan, atau dia sudah mulai aktif atau malah sudah menimbulkan hepatitis gitu ya. Nah, ini banyak yang mesti diperiksa, antara lain lab fungsi hati, lalu kadar HbEAg ya, Hb envelope antigen gitu ya. Kemudian kadar DNA virusnya. Nah, nanti gejala klinis dari pasien, lalu hasil pemeriksaan ini, dan juga USG ya untuk menentukan apakah sudah ada komplikasi entah misalnya hepatitis atau sirosis atau bahkan amit-amit sudah muncul kanker hati karena infeksi hepatitis B-nya. Baru ditentukan Anda nih berada di fase yang mana dari infeksi hepatitis B-nya dan apakah sudah perlu mendapatkan terapi atau tidak. Jadi jangan didiemin. Kalau misalnya HbSAg-nya reaktif, gara-gara misalnya, oh saya nggak ada gejala, udahlah, ya, anggap aja ini apa sih hasilnya gitu, jangan dicuekin lah intinya. Jadi langsung cepat berobat ke dokter spesialis penyakit dalam terdekat atau ahli hepatologi ya, hepatologis terdekat di kota Anda. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.